Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video review tentang Kubuntu 20.04 LTS Edition. Kubuntu merupakan varian resmi dari Ubuntu yang menggunakan KDE sebagai graphic user interface-nya. Berbeda dengan Ubuntu yang menggunakan GNOME dan Kubuntu yang menggunakan XFCE sebagai graphic user interface-nya. Pada saat pertama kali booting, baik itu live USB atau live CD, maka Kubuntu akan memberikan tampilan selamat datang, yaitu tampilan welcome, di mana pada tampilan tersebut ada dua pilihan, di antaranya tampilan menu try Kubuntu dan tampilan menu install Kubuntu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menu Try Kubuntu. Tunggu sampai proses untuk menampilkan KDE Plasma berhasil ditampilkan. Kemudian, setelah KDE Plasma berhasil di-load, maka akan tampil tampilan desktop Kubuntu, di mana tidak ada tampilan aplikasi yang terbuka, hanya desktop dengan layar wallpaper. Untuk melihat daftar aplikasi yang ditanamkan secara default pada Kubuntu, teman-teman bisa klik application launcher, kemudian teman-teman bisa klik by search pada kolom search. Misalkan kita cari terminal, maka akan tampil aplikasi terminal. Teman-teman juga bisa melihat berdasarkan kategori pada application, kemudian komputer sebagai file manager seperti My Computer pada Windows, di mana ada home dan lain sebagainya. History untuk melihat history dan lib untuk restart, shutdown, dan lain sebagainya. Selain memanfaatkan application launcher, teman-teman juga bisa melakukan pencarian dengan menekan tombol Alt F2. Kemudian ketikkan nama aplikasi dan pilih berdasarkan application. Yang berdasarkan software center itu ada pilihan untuk menginstal software tambahan. Selanjutnya, untuk melihat semua daftar aplikasi yang secara default tertanam pada Kubuntu, maka teman-teman klik application launcher, kemudian application, kemudian ada kategori education. Di sana ada matematik dan science. Lalu kategori games, ada board game, card game, logic game, taktik, and strategi. Pada board game ada Mahjong. Pada card game ada Patience. Pada logic games ada Sudoku.
Pada taktik and strategi ada manage. Pada grafik ada GUI, LibreOffice Draw, Okular, dan Scanlight. Pada internet ada Firefox, ada KDE Connect, ada KDE Connect SMS, ada Conversation, ada KRDC, ada KTorrents, ada Open on Connected Device via KDE Connect, dan yang terakhir Thunderbird Mail. Pada multimedia ada Elisa, Volume Control, dan VLC Media Player. Pada Office ada LibreOffice Calculator, ada LibreOffice Draw, ada LibreOffice Impress, ada LibreOffice Match, LibreOffice Writer, dan Okular. Pada setting ada VSheetX Configuration, ada iBus Preference, ada Input Method, System Setting, dan Wacom Tablet Finder. Pada sistem ada Discover, Dolphin, VSheetX, Info Center, Install Kubuntu, Partition Manager, Console, Sysguard, System Log, Wallet Manager, Muon Package Manager, Startup Disk Creator. Pada utility ada Arc, ada Emoji Selector, ada VSheetX, ada Cat, ada Calculator, ada Spectacle, ada Text Info. Dan yang terakhir pada application ada Help Center. Untuk melihat informasi sistem Kubuntu, teman-teman bisa menggunakan terminal. Untuk kesempatan kali ini, saya memanggil terminal dengan tombol Alt F2, ketikkan terminal, dan pilih terminal pada kategori application. Informasi sistem pada Kubuntu dapat ditampilkan pada terminal dengan perintah neopatch atau lsb release -a. Namun, secara default, neopatch tidak ditanamkan pada Kubuntu versi 20.04 LTS Edition. Maka dari itu, pertama kita lakukan proses update dengan cara sudo apt get update. Tunggu sampai proses update pada server repository Kubuntu selesai. Setelah selesai proses update, selanjutnya kita coba terlebih dahulu untuk melakukan proses upgrade, yaitu dengan perintah sudo apt get upgrade. Maka akan tampil daftar aplikasi untuk upgrade. Ini adalah daftar paket yang apabila dilakukan upgrade. Kemudian ini size-nya, dan ini juga size additional. Sekedar saran, jika teman-teman sudah menginstal divisi, tidak melakukannya di lab USB
atau lab CD, pilih pilihan input Y. Tetapi untuk kesempatan kali ini, karena saya menggunakan lab USB atau lab CD demi menghemat waktu, saya ketikkan option N. Kembali ke topik bagaimana cara menampilkan informasi sistem pada Kubuntu. Setelah sebelumnya kita melakukan proses update dan upgrade pada terminal, selanjutnya kita install aplikasi Neopatch dengan cara sudo apt get install nama aplikasinya Neopatch, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan pada proses instalasi, maka teman-teman input Y. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah instalasi Neopatch selesai, teman-teman bisa panggil dengan mengetikkan perintah Neopatch, kemudian enter. Maka akan tampil informasi berupa versi dari Kubuntu yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada informasi OS. Kemudian selanjutnya ada informasi host. Kemudian selanjutnya ada informasi kernel. Kemudian selanjutnya ada informasi uptime. Kemudian selanjutnya ada informasi package. Ada informasi shell. Ada informasi resolution. Ada informasi desktop environment. Ada informasi window manager. Ada informasi themes. Selanjutnya informasi icon. Ada informasi terminal. Informasi CPU. Informasi GPU. Dan yang terakhir informasi memori. Selain menggunakan Neopatch, informasi sistem dapat ditampilkan dengan menggunakan lsb release -a, kemudian enter. Maka akan tampil informasi seperti distributor ID. Selanjutnya informasi description. Kemudian informasi release. Dan yang terakhir informasi codename. Jika sebelumnya kita sudah melakukan beberapa proses di terminal seperti update, upgrade, install aplikasi, maka sekarang kita coba untuk meremove aplikasi dengan cara sudo apt get remove nama paket, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan huruf Y, kemudian enter. Tunggu sampai proses remove aplikasi selesai. Setelah proses remove aplikasi selesai, teman-teman bisa tes dengan memanggil perintah nama aplikasi tersebut pada terminal, yaitu Neopatch. Jika hasil pemanggilan perintah menghasilkan command not found, maka aplikasi tersebut berhasil dihapus
pada sistem. Selain menggunakan terminal, proses install dan remove aplikasi bisa juga dilakukan pada aplikasi Discover. Teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Discover dan pilih Discover Software Center pada kategori Application. Setelah aplikasi Discover terbuka, teman-teman bisa lakukan langkah install, yaitu dengan cara mengisi kolom pencarian atau kolom search dengan nama paket yang akan teman-teman install. Misalkan kita install lagi Neopets, maka akan tampil daftar dengan nama Neopets, kemudian install. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa kembali ke layar terminal. Kemudian tes dengan nama paket Neopets. Apabila yang tampil pada layar terminal adalah sistem informasi, maka instalasi Neopets dengan cara install via Discover berhasil. Untuk cara remove, teman-teman tinggal klik remove. Kita minimize Discover dan terminal, kembali ke desktop. Untuk membuka file manager, teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Dolphin dan pilih Dolphin File Manager yang berada pada application. Ini adalah aplikasi Dolphin yang digunakan sebagai file manager, di mana Dolphin yang ditanamkan pada Kubuntu ini adalah versi 19.12.3. Kita minimize dan kembali ke desktop. Untuk aplikasi yang digunakan berselancar di internet, Kubuntu versi ini menyertakan aplikasi default bernama Firefox. Firefox bisa dipanggil dengan menekan Alt F2, kemudian ketikkan Firefox dan pilih Firefox Web Browser pada kategori Application. Tunggu sampai jendela Firefox terbuka, kemudian Anda bisa berselancar di internet. Firefox yang ditanamkan pada Kubuntu versi ini yaitu dengan Firefox versi 85.0.1 64 bit. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi website resmi Kubuntu, yaitu kubuntu.org. Pada website ini, teman-teman bisa membaca informasi lebih lanjut tentang Kubuntu. Jika teman-teman berminat download, teman-teman klik download. Kemudian akan tampil beberapa versi Kubuntu.
yaitu diantaranya ada Kubuntu 21.04, di mana versi Kubuntu ini adalah versi terakhir yang tersedia. Namun, support untuk Kubuntu versi ini sampai dengan Januari 2022. Selanjutnya, Kubuntu 20.10, di mana support untuk versi ini sampai Juli 2021. Selanjutnya, ada Kubuntu 20.04.2 LTS. Ini adalah versi Kubuntu yang digunakan pada review ini. LTS adalah long term support. Jadi support sistemnya agak lebih lama dibanding versi-versi non LTS. Untuk versi ini sendiri support sampai April 2023. Selanjutnya, jika teman-teman sudah merasa cocok dengan versi Kubuntu ini, teman-teman bisa klik install Kubuntu 20.04.2.2 LTS icon yang ada pada desktop. Tunggu sampai tampilan installer muncul. Kemudian teman-teman tinggal ikuti step by step dari installer Kubuntu versi ini. Sekian video review tentang Kubuntu 20.04 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video review ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.